NATO disebut tak punya nyali perang di Rusia. Sosiolog Italia, jika logistik habis Ukraina ditinggalkan. Negara-negara barat dinilai telah melanggar janji mereka untuk mengirim pasukan NATO ke Ukraina apabila terjadi konflik bersenjata terus berkelanjutan. Sosiolog Italia Alessandro Orsini mengatakan di siaran TV Love 7, personel militer dari Amerika Serikat, Italia, dan Perancis melakukan latihan di wilayah Ukraina. Tujuan dari pelatihan militer bersama adalah untuk meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa jika terjadi krisis, aliansi Atlantik Utara akan mengirim tentara atau membantu membangun zona larangan terbang. Akan tetapi hingga saat ini sesuatu yang dijanjikan Amerika dan NATO belum terbukti. Atas hal itu Alessandro Orsini menyebut keputusan itu sebagai tikaman dari belakang. Sosiolog percaya bahwa salah satu alasan eskalasi adalah tanggapan agresi Perdana Menteri Inggris Boris Johnson terhadap kritik Presiden Vladimir Putin terhadap latihan NATO di Ukraina. Alessandro juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa Ukraina akan ditinggalkan untuk kedua kalinya mungkin segera terjadi di tengah kepungan militer Rusia. Rusia melancarkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari yang lalu. Menurut Kementerian Pertahanan, Angkatan Bersenjata hanya menyerang infrastruktur militer dan pasukan Ukraina. Pada 25 Maret mereka menyelesaikan tugas utama tahap pertama. Mereka secara signifikan mengurangi potensi tempur Ukraina. Tujuan utama di Departemen Militer Rusia disebut pembebasan Donbas. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat John Biden mengatakan AS tidak mencari perang antara NATO dan Rusia. Presiden AS John Biden mengatakan bahwa jika AS dan sekutunya tidak diserang, Washington tidak akan ambil bagian langsung dalam konflik di Ukraina. Biden mencatat bahwa Amerika Serikat tidak mendorong Ukraina untuk menyerang di luar perbatasannya. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Oleksandr Matuyaks pada 24 Mei mengatakan operasi militer Rusia di Ukraina telah masuki fase paling intens. Pasukan Rusia berusaha mengepung tentara Ukraina di kota Severodonetsk dan Lysychansk yang terletak di kedua sisi sungai Siversky Donets di timur negara itu. Matuyaks yang mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak menyerah mencoba menyeberangi sungai selama beberapa hari. Matuyaks juga menambahkan bahwa pertempuran yang sedang berlangsung di Ukraina Timur dapat menemukan nasib negara ini. Sungai Siversky Donets mengalir ke arah barat laut tetangga, memotong Ukraina Timur dan menghalangi kemajuan kedua belah pihak. Ukraina pernah mengumumkan bahwa mereka telah menghancurkan jembatan Panton yang dikerahkan oleh pasukan Rusia di sungai Siversky Donets. Pada 12 Mei menyatakan bahwa serangan itu telah menyebabkan kerusakan signifikan pada pihak Rusia dan mencegah kemajuan Moskow di provinsi Kharkiv. Sementara itu, Gubernur Oblast Donetsk di wilayah Donbas, Pavlo Kilenko, mengatakan pada 24 Mei bahwa pasukan Rusia telah menguasai 3 kota di wilayah tersebut termasuk Stilodarsk. Pada pagi hari tanggal 24 Mei dilaporkan bahwa pasukan Rusia memasuki Stilodarsk dan mengibarkan bendera Rusia di gedung pemerintahan kota. Puluhan ribu sukarelawan asing telah datang ke Ukraina untuk berperang. Beberapa orang telah memberikan kontribusi tertentu kepada kepala tentara Ukraina, tetapi ada juga orang yang kecewa dan harus segera pulang. Pada akhir Mei ketika operasi militer khusus Rusia memasuki bulan keempat, perhatian dunia teralih kepada tentara sukarelawan asing di Ukraina. Pada tanggal 27 Mei, mantan tentara pasukan khusus Korea dan YouTuber Rin Kyun, juga dikenal sebagai Kenry, kembali ke rumah setelah hampir 3 bulan pertemuan. Inggris mengatakan dan menghadapi kemungkinan diselidiki karena melanggar peraturan Seoul yang melarang warganya bepergian ke Ukraina. Denda bisa sampai 1 tahun penjara dan denda 10 juta won. Hanya sehari kemudian diterbitkan sebuah artikel tentang pengalaman sukarelawan Amerika di Ukraina. Karakter yang diwawancarai menceritakan perbedaan antara apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka terjadi dalam kenyataan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan pada awal Maret bahwa sekitar 20.000 sukarelawan asing telah bergabung dalam pertempuran di negara Eropa Timur itu. Sebagian besar tentara sukarelawan bergabung dengan Tentara Nasional Ukraina, sebuah unit yang diorganisir untuk memberikan kesempatan kepada orang asing untuk bergabung dalam perang. Namun beberapa orang memilih untuk bergabung dengan unit lain dan Angkatan Bersenjata Ukraina. Korps Internasional diumumkan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada 27 Februari 3 hari setelah permusuhan pecah. Ini adalah bagian dari pasukan bela diri teritorial unit cadangan tentara Ukraina. Siapapun yang ingin ambil bagian dalam membela Ukraina, melindungi Eropa dan dunia, dapat datang dan berjuang bersama Ukraina, kata Zelensky. Calon disarankan untuk menghubungi atasan pertahanan di Kudeta Besar Ukraina di negara mereka. Jervan Gerber, 21 tahun, sukarelawan Amerika dari Seattle, pernah mencoba bergabung dengan Korps Internasional, tetapi selalu mendapatkan jawabannya besok dan besok. Kehilangan sabaran, ia memutuskan untuk menghubungi Angkatan Bersenjata Ukraina untuk bergabung dalam perang. Belarus mengklaim pasukan Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki alasan untuk mengkhawatirkan militernya sendiri. Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Polandia ingin merebut sebagian wilayah Ukraina. Namun ia mengatakan militer Ukraina akan memenggal siapapun untuk mencegah hal ini termasuk Zelensky. Dikutip dari tribunwow.com dari RT Sabtu 4 Juni 2022, Lukashenko menyebut Zelensky
sedang berseberangan dengan pihak militernya. Hal ini terjadi dengan kekalahan yang diderita di mana pihak Rusia masih terus saja menggerogoti wilayah Ukraina di sebelah timur dan berhasil menduduki sejumlah kota. Ia menambahkan bahwa militer Ukraina memahami apa yang akan terjadi jika memerangi Rusia dan tahu betul bahwa mereka tidak dapat terus melakukannya lebih lama lagi. Memperhatikan bahwa Rusia telah mengubah taktik, Lukashenko menunjukkan bahwa Ukraina kehabisan pasukan. Karena itu ia menilai negara itu harus bergantung pada misi pertahanan teritorial untuk menutup celah di garis depan. Sementara itu ia menuding Zelensky membuat kesepakatan dengan Polandia dengan memberikan sepotong wilayah di bagian barat Ukraina yang pernah berada di bawah kekuasaannya. Tetapi nasionalis Ukraina serta militer tidak senang dengan ini dan menentang terus kebijakan Zelensky. Ia mengaku yakin militer Ukraina dan nasionalis bersedia untuk memenggal kepala siapapun yang akan memecah belah negara termasuk Zelensky. Pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini mengenakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Biasa Negeri Rusia, Sergei Naryshkin. Namun wartawan dengan keras membantah rencana tersebut. Politisi pro-Rusia menyatakan akan mengadili Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pelaku kejahatan perang jika ia berhasil ditangkap. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Parlemen Republik Rakyat Donbas, Yelena Shikina pada Rabu 1 Juni 2022. Yelena menyebutkan pelaku kejahatan perang tidak sebatas mereka melakukan kriminal di lapangan. Dilansir dari tribunwall.com dari newsweek.com, Yelena memaparkan pengambil kebijakan juga tergolong pelaku kejahatan perang. Yelena juga mengatakan pemerintah Ukraina telah membebaskan kelompok neo-Nazi beraktivitas di teritorial mereka. Yelena juga mengatakan pemerintahan Ukraina telah membebaskan sekelompok Nazi beraktivitas di teritorial mereka. Ia menjelaskan ketika telah dikumpulkan bukti oleh aparat penegak hukum, maka mereka yang bersalah akan dihukum. Sementara itu, 2 tentara Rusia ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang Rusia selesai ditangkap oleh pasukan militer Ukraina. Alexander Ivanov 21 tahun dan Alexander Bebikin 26 tahun ditetapkan dalam sebuah ruangan kaca saat dihadirkan dalam pengadilan di Ukraina. Saat dipertontonkan ke publik, kedua tentara Rusia itu mengatakan di depan media bahwa mereka menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin atas konflik yang terjadi di Ukraina. Dikutip dari tribunwall.com dari tishan.co.uk, keduanya juga menyebut perang di Ukraina adalah sebuah kegagalan. Ivanov dan Bebikin ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang karena menembak 38 misil ke pemukiman warga sipil dan sekolah di awal-awal konflik terjadi. Keduanya menerima vonis hukuman penjara 12 tahun. Saat diwawancarai oleh media asal Inggris The Sun, Bebikin berharap konflik di Ukraina segera berakhir. Bebikin bahkan mengaku sempat berniat untuk membelot ke pasukan militer Ukraina. Bebikin turut menyesali telah terlibat dalam konflik di Ukraina. Senjata baru Rusia menimbulkan ancaman serius bagi AS. Diberitakan oleh Washington Times, Jenderal AS Gen Wekenhi mengatakan saat berpidato di depan Kongres jika Rusia dan China mempercepat penyebaran senjata yang bisa mengecam AS. Glad mengatakan apa yang dilakukan Rusia dan China jelas akan menyaingi Amerika dalam hal pengembangan dan penjualan senjata untuk pertahanan militer. Menurut jenderal yang mengapalai Komando Pertahanan Luar Angkasa Amerika Utara atau NORAD dan Komando Utara AS, saat ini